Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noel Bujai dengan nomor MPM 214111084. Kali ini akan mereview jurnal penelitian transportasi laut. Jurnal ini berjudul Kebutuhan Fasilitas Penunjang Keselamatan di Pelabuhan Manipa dari jurnal penelitian transportasi laut. Volume dan halaman jurnal ini yaitu ada 68 halaman dengan tahun jurnal yaitu 2017 dengan penulis yaitu Bambang Siswoyo. Dengan reviewer saya sendiri Noel Bejai di bulan Mei 2024. Untuk yang pertama yaitu abstrak yang dimana kebutuhan fasilitas penunjang keselamatan di Pelabuhan Manipa. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan fasilitas menunjang keselamatan bagi kapal-kapal yang melayani Pulau Manipa selain kapal feri atau kapal perintis. Metode yang digunakan sendiri yaitu adalah metode peramalan dengan meramalkan beberapa kunjungan kapal, jumlah penumpang, dan hasil barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukannya pengembangan beberapa fasilitas penunjang keselamatan di Pelabuhan Manipa, di antara lain yaitu dermaga apung untuk kapal speedboat atau longboat. Yang kedua yaitu tempat penampungan sementara TPS barang. Yang ketiga ada ruang tunggu penumpang. Yang keempat ada pos penjagaan keamanan. Dan yang kelima yaitu peralatan pemadam kebakaran. Untuk latar belakang sendiri, Pelabuhan Manita merupakan pelabuhan yang terletak di perairan Laut Aru yang dibangun pada tahun 2019. Pelabuhan ini melayani Pulau Manipa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kapal-kapal yang melayani Pelabuhan Manipa umumnya adalah kapal speedboat dan longboat. Penumpang dan barang yang turun atau naik dari kapal harus turun ke air terlebih dahulu karena dermaga yang ada tidak cukup panjang. Hal ini membahayakan bagi keselamatan penumpang dan barang terutama pada saat cuaca saat sedang buruk. Dalam metode penelitian ini, seperti dari awal di abstrak tadi, penelitian ini menggunakan peramalan. Data yang digunakan yaitu data kunjungan kapal, jumlah penumpang, dan barang selama 5 tahun terakhir. Data tersebut dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda untuk meramalkan kunjungan kapal, jumlah penumpang, dan barang di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kunjungan kapal ke Pelabuhan Manipa akan terus meningkat di masa depan. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Pulau Manipa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berdasarkan hasil peramalan, perlu dilakukan beberapa pengembangan, yaitu yang pertama dermaga apung. Dermaga ini akan digunakan untuk standar kapal speedboat, longboat. Dermaga apung ini akan dilengkapi dengan tangga dan jembatan untuk memudahkan penumpang dan barang untuk perihal turun dan naiknya dari kapal. Tentunya itu ada tempat penampungan sementara untuk menyimpan barang diangkut oleh kapal-kapal speedboat dan longboat. Terutama TPS ini harus dilengkapi dengan atap dan pagar agar melindungi barang-barang dari cuaca yang ekstrim maupun pencurian. Selanjutnya itu ada ruang tunggu, biasanya ada pos penjagaan keamanan, lalu peralatan pemadam kebakaran yang dimana harus memudahkan dijangkau dan dalam kondisi siap pakai. Dan kesimpulan ini, pengembangan fasilitas penunjang keselamatan di Pelabuhan Manipa sangat diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan kenyamanan penumpang dan fasilitas barang. Fasilitas tersebut harus dapat segera dibangun dan dioperasikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kekuatan dan kelemahan dari jurnal tersebut yaitu menggunakan metode peramalan. Kelebihannya yaitu menggunakan metode peramalan yang ilmiah dan sistematis. Yang kedua yaitu data yang digunakan dan penelitian cukup lengkap dan akurat. Yang ketiga yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan fasilitas penunjang keselamatan di Pelabuhan Manipa. Lalu kelemahannya yaitu penelitian ini tidak meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran di Pelabuhan Manipa seperti kondisi cuaca, keahlian nakoda maupun kapal. Penelitian ini tidak mempertimbangkan biaya pembangunan dan operasional penunjang dan keselamatan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian.
Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.